Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Rizky Harahap. Saya Rafika Tahira. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Dengan judul Syarat-syarat seorang perawi dan proses transformasi hadis. Selamat menyaksikan. Baik, adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yang pertama ada pengertian perawi, yang kedua syarat-syarat seorang perawi, yang ketiga pengertian tahammul walada, dan yang terakhir lafaz-lafaz dan maratib tahammul walada. Pengertian perawi. Perawi dalam ulumul hadis adalah seseorang yang menyampaikan hadis kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana seorang perawi mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah. Karena apabila seorang perawi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama hadis, maka hadis yang disampaikannya ditolak atau tidak diterima. Kemudian syarat-syarat seorang perawi ada 4. Yang pertama, muslim. Seorang perawi wajib Islam karena ia harus meyakini dan mengerti akidah Islam, karena ia meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, urusan, dan tasyrik agama Islam. Yang kedua adalah berakal. Seorang perawi sudah harus melewati usia akil balik, karena ia harus mampu membedakan, harus mampu menanggung, dan harus mampu menyampaikan hadis. Kemudian yang ketiga adalah dobit. Di sini maksudnya ialah cerdas, cermat, dan teliti, yang mana saat dia menerima hadis maupun menyampaikannya. Orang seperti ini sudah tentu kuat hafalannya, cerdas, dan tidak pelupa. Kemudian syarat seorang perawi yang terakhir ialah adil. Ia harus konsisten dan komitmen kepada urusan agama dan terhindar dari segala kefasikan dan hal-hal yang merusak lainnya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Pintar Rezeki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tahammul wa al-ada. Tahammul secara bahasa artinya menerima, dan secara istilah adalah penerimaan hadis oleh seorang perawi dari gurunya atau dari perawi lain dengan cara-cara tertentu. Adapun al-ada secara bahasa artinya menyampaikan, dan secara istilah adalah penyampaian hadis tersebut oleh perawi kepada muridnya atau kepada perawi lainnya. Jadi yang dimaksud dengan tahammul wa al-ada adalah penerimaan sekaligus penyampaian hadis yang dilakukan oleh seorang perawi. Adapun lafaz-lafaz dan maratib tahammul wa al-ada, yang pertama yaitu as-simai atau mendengarkan lafaz guru, yakni murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan secara mengimlakan maupun bukan. Yang kedua yaitu al-qiraah atau membaca dari syekh, yakni seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syekh mendengarkan. Yang ketiga yaitu al-ijazah, yakni seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis baik dengan ucapan ataupun tulisan. Yang keempat yaitu al-munawalah atau menyerahkan. Al-munawalah ada 2 macam. Yang pertama yaitu munawalah yang disertai dengan ijazah, dan yang kedua yaitu munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Yang kelima yaitu al-kitabah, yakni seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Yang keenam al-i'lam, yaitu memberitahu, yakni seorang syekh memberitahu seorang muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari fulan dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan daripadanya. Yang ketujuh al-wasiyah, yaitu mewasiati. Jadi seorang syekh mewasiatkan sebuah kitab kepada perawi ketika ia hendak mendekati ajalnya atau ketika sedang di perjalanan. Yang kedelapan yaitu al-wijadah atau mendapat,
yakni seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan atau ditulis oleh si perawi. Baik, dari yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang perawi ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga teliti, dan yang keempat adil. Dan seorang perawi wajib memenuhi semua syarat-syarat tersebut, karena apabila salah satu tidak dipenuhi, maka hadisnya itu ditolak, tidak diterima, tidak dipakai. Adapun tahammul wa al-ada itu sendiri ialah kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis sanad beserta matannya. Dalam penerimaan dan penyampaian hadis ada metode, syarat-syarat, dan bentuk-bentuk silatnya. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.